baru saja tiba dari Mesir, ya, Sharm el-Sheikh. Di situ kita kumpul menyaksikan tanda tangan pokok-pokok persetujuan rencana gencatan senjata yang nantinya mengarah kepada perdamaian keseluruhan. Indonesia tentunya selalu diajak untuk ikut mendukung proses besar ini, dan memang ini tekad kita sebagai bangsa. Tekad saya puluhan tahun saya membela Palestina. Kita terus-menerus mendukung kemerdekaan Palestina, rakyat Palestina, dan alhamdulillah ya kita bisa berbuat. Indonesia selama ini aktif. Kita kirim bantuan, kita kirim kapal, kita kirim Hercules berkali-kali. Saya kira rakyat Palestina dan rakyat Timur Tengah melihat bagaimana komitmen Indonesia, dan kita terus komit untuk mendukung ini. Dan saya ditanya oleh pihak-pihak yang merupakan pihak katakanlah mediator kunci, Amerika Serikat dengan Turki, Qatar, Mesir, negara-negara yang langsung berurusan sama Palestina. Mereka bertanya gimana kesiapan Indonesia. Kami katakan kami siap. Kalau diminta pasukan penjaga perdamaian, pasukan peacekeeping, Indonesia siap. Itu sudah saya tegaskan. Ya, kita sekarang akan bicara detailnya lah. Ini masih rumit, tidak gampang, tapi ya kita mulai kerja. Terima kasih telah berkenan singgah di channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyimak. Berkolaborasi dengan Iya, Pak Prabowo kan baru datang ke Mesir nih, ya kan? Di KTT ya? Ya, KTT perdamaian apa namanya, Cang? Perdamaian Gaza lah ya. Ya, Gaza ya. Gaza Peace Summit 2025. Tapi yang rame di beberapa perniknya itu, nikmati. Nah. Oh, bukan nikmati. Kalau nikmati itu kan sebelumnya. nikmati itu ya. PBB, Oh, yang bunga ya. PBB. United Nation General Assembly. ke-80. Ya. Nah, kalau ini bocor. Pak Prabowo ingin ketemu siapa? Eric Trump dan Don Junior. Oke. Rame itu dibahas tuh. Betul sekali. Dan itu juga menjadi salah satu topik yang akan kita bahas ya Mas ya Oh, di iya. Nguti Iya, kali iya, ini. iya. Tapi sebelum ke pembahasan atau ulikan yang lebih dalam begitu, ini saya mau jeda, mau tahan dulu karena kita harus apa terlebih dahulu ini sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV. Salam sehat, salam bahagia, salam Ngutik. Kembali, ayo kita ngulik politik. Baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, seperti tadi di awal ini juga sudah Anda menyaksikan begitu ya, kami bertiga ini sudah berdiskusi topik apa yang akan kita bahas. Namun sebelum itu saya juga ingin kembali mengenalkan begitu, ada dua teman diskusi saya yang hari ini akan berdiskusi di Studio Ngutik. Ini rasanya kembali kepada settingan awal. Informasi awal ya. Informasi awal. Oh ya, kemarin sama Mas Aher ya. Betul, sempat juga sama Bung Mahmud Bung ya Mahmud, kita ya, ya. Bung Mahmud, Iya, ya. Mas Aap lagi hari ini dan Iya. juga Mas Icang. Halo Mas Aap, Mas Icang. Halo, Neng Cang. Iya, sehat Mas? Alhamdulillah, enak waras. Mantap. Mas Icang sehat? Alhamdulillah. Oke, Mas Aap dan Mas Icang, ini seperti tadi di awal yang juga sempat kita diskusikan ya, menjadi topik yang juga akan kita bahas di episode Ngutik kali ini. Namun mungkin sebelum keulikan yang lebih dalam, yang lebih jauh begitu ya, saya ingin sedikit memberikan background mengenai topik apa yang akan kita bahas di episode Ngutik kali ini. Apa yang juga sudah kita tahu begitu, pada Senin 13 Oktober yang lalu ini dunia mencatat, Indonesia pun berbangga bahwa Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Prabowo Subianto ini turut hadir di KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi Gaza Peace Summit 2025 di Mesir. Dan dunia saat ini memang lagi fokus ke upaya gencatan senjata antara Israel dan juga Palestina. Untuk itu begitu Indonesia juga ini nggak mau
cuman jadi penonton aja, dan terbukti lewat kehadiran dari presiden kita yaitu Bapak Prabowo Subianto di KTT ini juga nggak sedikit kemudian yang bilang bahwa ini juga tanda bahwa Indonesia mulai ambil peran yang lebih besar di panggung diplomasi dunia. Nah, benarkah seperti itu? Untuk kulikannya ini saya mau langsung tahu nih dari dua teman diskusi saya yang juga sudah hadir bersama saya seperti tadi. Ada Mas Aab dan juga Mas Icang. Monggo Mas Aab, Mas Icang langsung kulikannya. Sebelum ke Mas Icang, kalau soal-soal politik internasional, politik-politik internasional, kalau untuk ngupas secara detailing, mending kita serahkan ke beliau dulu nih. Mas Icang ya? Iya, kalau detail-detail tuh jago memang Mas Icang. Oke, langsung lah kita serahkan nih ke Mas Icang. Monggo. Oke, ini ya sekarang ya. Iya. Kalau kita ngomongin KTT ini Mas ya, gue itu ngelihat titik baliknya. Itu ada ketika Israel menyerang Qatar, Mas. Oh, yang implikasi perang dengan Iran juga itu ya? Yang enggak Mas, yang bulan lalu. Iya, artinya itu squel rangkaian setelah Gaza, kemudian Amerika nyerang Iran, dan kan, kemudian salah satunya Doha ya? Ya, di awal September ya. Israel kan dalihnya seperti biasa. Mau menumpas Hamas. Ya. Kan kita tahu juga Al-Haya ya, Hamas kan sekarang lagi exile ya di Qatar. Exile itu apa? Mengasingkan diri. Ya, di Doha. Gak banyak yang tahu nih. Tapi itu sepertinya backfire ke Israel, Mas. Di situ kan nggak cuma beberapa anggota Hamas yang meninggal, ada juga beberapa warga Qatar ya, tugas keamanan. Setelah itu, ada rangkaiannya tuh, Mas. Netanyahu itu minta maaf sama Donald Trump ke Qatar secara resmi dan lewat telepon. Untuk serangan itu? Betul, itu kan sudah menyerang negara lain, Mas. Oh iya. Meskipun dalihnya nyerang Hamas gitu ya di sebuah gedung itu. Akhirnya Trump meminta langsung nelpon di muka dia. Itu ada fotonya, Mas. White House sempat ngerilis foto. Trump megang badan teleponnya itu. Iya, mesin telepon itu. Teleponnya di depannya dia itu Netanyahu lagi kayak ngebaca draft yang ditengarai permintaan maafnya. Mas. Ya, tapi kelihatan bete itu Trump di situ. Oh iya, makanya kan serius banget di situ kan. Itu satu. Yang kedua, Qatar pada akhirnya sama Amerika ada perjanjian baru yang mirip-mirip perjanjian seperti negara NATO, Mas. Apa itu? Jadi ada klausul di mana kalau Qatar diserang oleh negara lain, itu sama artinya nyerang Amerika Serikat. Wih, ya kan? Bisa jadi pangkalan baru Amerika juga. Justru yang paling terbaru, Qatar diberikan privilege luar biasa untuk membangun fasilitas militer itu di Idaho, Amerika Serikat. Oh iya? Jadi dikasih tempat dengan duitnya Qatar pastinya ya, tempat untuk melatih para pilot dan militernya di sana. Ini Amerika lagi butuh investasi banyak nih. Justru itu, Mas. Nah, ini kan kita bisa tarik juga ketika sela-sela di UN itu ya, yang rapat sama negara Islam, ada juga di situ Indonesia. Setelah itu kan ada juga joint statement 8 Menlu negara Islam ya. Yang diwakili yang ketua kelasnya Qatar, termasuk juga Menlu kita juga, Mas. Ya, intinya menyambut baik yang disebut dengan Trump Peace Plan itu. 20 poin itu, Mas ya. Lebih ketika masih di pertemuan itu lebih dari 20 poin. Nah, ketika itu di joint statement itu kan artinya menyambut baik, tapi kan belum ada deal draft. Belum ada. Akhirnya sekitar minggu lalu itu secara verbal baik pihak Israel maupun Hamas sudah menyatakan sepakat mengenai poin-poin secara umum. Barulah kemarin di Mesir ya, di kota resort Sharm el-Sheikh. Iya, disitulah tanda tangan secara resmi. Diwakili 4 negara yang terlibat. Itu tempatnya, Cang? Menghadap ke hamparan Sinai itu. Oh iya, di ini kan di Laut Merah itu kan. Di situ ada Donald Trump, ada Emir Qatar, ada tuan rumah LCC, dan juga Erdogan dari Turki kan. Kenapa Mesir? Itu ya jelas, Mas. Langsung sebelah nama Gaza, Mas. Dan Mesir adalah negara
Timur Tengah pertama yang mengakui kemerdekaan Ya, Israel. betul. Juga pernah perang langsung dengan Ya, Israel. kalah. Yang kedua, kenapa Turki? Kita tahulah Turki ini mungkin negara Islam dengan militer paling kuat ya Mas Ya. ya. Bisa kita sebut sebagai penjamin keamanan di regional. Dan kepanjangan tangan mungkin dinasti Ottoman ya. Satu itu, kedua juga sekaligus negara anggota NATO. Betul. Yang ketiga, ini yang paling utama dan Trump sempat nyebut tanpa beliau itu nggak mungkin kejadian. Qatar sendiri, Mas. Iya. Kenapa Qatar? Karena Qatar punya dia jalur komunikasi dengan Hamas juga. Ya kan, terbukti kan Hamas juga fungsinya ke Qatar. Dan kan? itu dibom sama Israel kan. Betul. Dan kedua kita tahulah Qatar ini juga punya relasi yang kompleks antar negara Teluk juga, Mas. Maksud lo kompleks gimana? Ya tahun lalu aja itu Avigdor Lieberman, itu juga dulu ex-menterinya Netanyahu, itu menuduh Netanyahu, Mas, Bibi Netanyahu, bahwa sebenarnya Hamas itu juga sebagian dinai oleh Qatar. Nah, Dengan permintaan siapa? Netanyahu sendiri. Biasa, itu kan dalih dari Israel seperti itu ya. Sekompleks itu, Untuk Cang ya? memanaskan suasana Iya. seperti itu. Mereka bersandiwara di belakang layar gitu. Iya. Tapi sekarang yang menarik, Mas, gue lihat apa ya, leverage atau keunggulan dari negara Teluk ini luar biasa. Apa aja tuh? Ya kita kan sebut itu negara GCC, Mas ya. Ya. Apa itu GCC? Gulf Council Cooperation Council. Oke. Jadi itu negara Teluk minus Yaman. Ya, Gulf itu Teluk ya? Teluk, Ya. ada Saudi, Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Oman, Bahrain, betul. masalah. Yang di selat itu ya? Ya, kenapa menarik, Mas? Karena selain Trump sendiri ya yang langsung turun tangan gitu ya, dia mengutus 2 utusan khusus, Mas, ke semua pihak, ke Hamas, ke Israel juga. Satu itu Steve Witkoff, itu special envoy buat Middle East, utusan khusus. Satu lagi ini kuncinya, tak lain tak bukan adalah mantunya Trump sendiri. Siapa namanya? Jared Kushner. Beliau ini adalah suami dari Ivanka Trump. Iya. Ya kan, putrinya Trump. Bisnis handle gitu, Jang. Justru ini, gue ngelihat ada semacam nuansa lain dalam breaking the deal. Mereka ini bukan politisi, bukan diplomat, namun mereka berdua ini adalah pengusaha real estate, Mas. Iya. Apakah jangan-jangan itu malah menjadi variabel ini semua bisa terwujud, Cang? Gue cukup yakin demikian adanya. Itu menjadi variabel pokok. Iya. Kemudian ini sampai ada KTT perdamaian Gaza. Iya, karena mereka terbiasa melakukan deal-deal rumit, Mas. Tapi real estate, namanya pengusaha ya, pragmatis mereka, Mas. Mungkin kalau ini di draft sama politikus, diplomat, sejarawan, pasti nggak akan kelar-kelar mungkin. Yang penting, Mas, mereka ini deal dulu. Iya. Namanya detail belakangan gitu loh, Mas. Ada gium nih, Jang. Apa tuh? Siapa yang lebih berkuasa? Itu orang yang punya, misalnya ada banker atau politisi, itu siapa yang paling berkuasa? Bankers kayaknya. Banker. Yang punya modal ya. Iya. Ya itulah. Iya, iya. Jadi memang menarik ya. Yang kita tahu kan mungkin semenjak Oslo Accords ya, ini kan regressnya ya, mundur. Bisa jadi ini adalah upaya perdamaian paling progresif semenjak 30 tahun terakhir, Mas. Oh, pantes. Trump itu juga bahkan hiperbolik. Ini adalah yang pertama selama 3.000 tahun. Oh, itu memang. Ketika dia nunjukin dokumen poin-poin perjanjian itu yang sudah ditandatangani, Trump itu ngomong bahwa ini menjadi yang pertama selama 3.000 tahun. Wih, hiperbolik betul. Iya, iya kan namanya narsis ya, Mas. Kan memang dia ini agak-agak apa ya? Gua melihat agak cukup unik gitu, Cang. Betul. Kalau bahasa lo gesrek. Gue bayangin ya, Iya. seandainya kemarin itu sama Joe Biden atau Kamala Harris yang menang pemilu, nggak bisa, Mas, ngadepin Netanyahu yang Iya. orang harus dihadapin sama orang gesrek. Gesrek. Ya kan? Cocok. Akhirnya kan ya mau gimana pun di Trump. Ya yang bisa menekan Netanyahu cuma Trump. Iya. Dan kita tahu ya kan, Jared Kushner ini memang berhubungan baik dengan negara-negara Teluk, Mas. Bahkan
Qatar sendiri itu sudah ngasih dana lah ya ke perusahaan ekuitasnya Jared Kushner. Saudi juga Mas sudah ngasih 2 miliar dolar. Wow. Bahkan tahun ini bikin heboh gara-gara terlibat dalam akuisisi perusahaan terbesar sepanjang masa. Apa Nilainya itu? Electronic Arts Mas. Oke. Yang game EA Sports itu. Iya, konon kabarnya kan sang raja juga hobi betul ya. Pangeran. Sang MBS pangeran. itu maniak game. Betul. Jadi tahun ini ada 2 deal besar. Satu itu akuisisi EA, yang kedua deal untuk Gaza ini. Ya kan? Tapi ya di situ gue lihat memang mungkin selain peran negara GCC ini makin menguat leverage-nya, sisi lain Mas, Israel sekarang dianggap sebagai beban atau toksik buat Amerika. Kenapa? Ya kita tahu, secara narasi Zionisme itu udah mulai ambruk Mas. Barat kan dulu yang pro Israel, sekarang hampir tiap hari mungkin ya kita lihat live stream genosida. Oh iya, kalau misalnya kita ada bulatan gitu ya. Sekarang ini sudah bernarasi membela Palestina kan, Iya. ceruknya gede ya, Cang ya. Pertama kali dalam tahun ini semenjak puluhan tahun yang pro Palestina lebih banyak dari pro Israel pada negara Amerika Mas. Oke. Itu poin terbaru. Oke. Yang kedua tentunya kita tahu Mas bahwa Amerika sudah mulai banyak yang ngeh dan sadar kalau lobby-lobby Zionis itu merongrong sovereignty-nya Amerika. Gue ingat cerita lu tuh. Kan Trump sempat menyindir itu tuh, yang di kongresnya Israel. Yang baru kemarin kan, Iya. yaitu dia itu menunjuk ini tuh di belakang jangan diem-diem aja lu. Ada namanya Miriam Adelson, Oke. terbesar. Ini orang mungkin paling sering bolak-balik ke Gedung Putih. Katanya. Terus hartanya disebut berapa tuh? Disebut 60 miliar dolar. Wow. Ya, suaminya nih, ya dia bilang apa gitu, agak rese lah. Tapi nggak apa-apa, gue cinta sama dia. Sebenarnya kan mau nge-spill itu ya. Iya. Dia tahu sekarang ini lebih baik namanya pengusaha Mas ya. Itu dekat sama negara-negara yang jadi beban. Oke. Sementara Israel tiap tahun kan dapat duit dari pajaknya orang Amerika Mas. Betul. Yang mana perangnya ini nggak kelar-kelar. Dan itu yang dikritik keras sama Trump ya. Oh iya, belum lagi media personalities mainstream yang ya kita tahu lah ya sudah mulai speak up soal Israel, soal lobby Yahudi. Dulu mana berani? Marlon Brando Mas, aktor terkenal yang Godfather itu, dulu cuman ngomong Hollywood itu sekarang dikuasain oleh orang Yahudi. Langsung minta maaf Mas. Iya. Kalau enggak karirnya hancur. Iya. Sekarang orang udah mulai bersuara soal itu. Ada Marjorie Taylor Greene, Oke. DPR Republik juga mulai membongkar lobby-lobby Yahudi di Amerika. Jadi ya bisa dibilang sekarang jadi aset toksiknya Amerika Israel. Iya. Karena Trump sempat ngomong gitu ya. Kalau dari perang Rusia Ukraina dia dapat untung banyak. Itu ngomong beneran itu si Trump kan? Itu beneran. Apalagi ya kita tadi tahu ya Kak, orang pengusaha, akhirnya mereka juga sama Saudi, Emirat Arab, sama Qatar sendiri dikasih upeti pesawat Mas. Iya. Gimana nggak ngiler tuh Trump? Iya. Presiden yang pembisnis ya. Oke, dan untuk ulikan selanjutnya ini kita harus jeda di segmen ini. Kita lanjutkan kembali ya Mas ya di segmen selanjutnya. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV, jangan kemana-mana. Sesaat lagi kami akan kembali. Pastikan tetap di Ngutik Ngulik Politik. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV, kembali lagi di Ngutik. Ayo kita ngulik politik. Baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV, saya mau melanjutkan kembali ini ulikan dari dua teman diskusi saya, Mas Aab dan juga Mas Icang. Tadi sempat terjeda ya Mas ya di Mas Icang. Monggo Mas Icang dilanjutkan kembali ulikannya. Oke. Yang paling penting ini Mas Cang, poin-poinnya apa sih sebetulnya yang termuat dalam KTT perdamaian Gaza nih? Ya, jadi kan itu basisnya kan yang kita sebut tadi ya, Trump Peace Plan itu Mas ya. Ada 20 poin sebenarnya. Tapi kalau mau kita ringkas, kita bagi aja jadi menjadi 3 fase. Jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Yang pendek ini sudah terpenuhi Mas. Apa itu? Yang pertama penarikan pasukan militer Israel. Iya. Tapi belum sepenuhnya ya. Iya, masih ada buffer zone-nya itu Betul. kan. Minimal nggak ada lagi mesiu bertentangan. Nah, gitu iya, kan. iya. Yang kedua itu adalah pelepasan tawanan atau prisoners dan
hostage. Berapa banyak tuh, Cang? sandera. Kalau dari pihak Israel yang dilepas itu 48. Oke. Namun yang masih hidup cuma 20, Mas. Sementara di pihak Palestina itu 1.900-an, Mas. Woi. Termasuk 250 tawanan seumur hidup, dan sisanya itu adalah yang ditawan 2 tahun terakhir sejak 2023 itu. Oke. Yang terakhir itu fase yang terpenuhi itu adalah yang disepakati ya, itu masuknya bantuan internasional ke Gaza tanpa campur tangan Israel maupun Hamas. Kemarin kan sempat ya, itu kan Israel itu mengelak yang dibilang mereka itu menyengajakan untuk mengeblok bantuan itu. Dengan dia mengakui itu berarti kan terpatahkan. Sebenarnya mereka memang sengaja untuk membuat Gaza itu lapar. Sekarang mereka mengakui secara nggak langsung gitu kan, membolehkan. Berarti kemarin memang nggak pernah masuk gitu kan, ketahuan gitu kan. Iya. Kalau yang kita ke fase kedua ini agak pelik, Mas. Apa itu? Ini udah menyangkut keamanan dan politik, yaitu kalau dari pihak Hamas dulu ya, meminta pasukan Israel angkat kaki sepenuhnya dari Gaza, Mas. Itu belum mau, belum deal gitu kan. Kalau dari pihak Israel itu maunya Hamas melucuti senjatanya, termasuk menyerahkan peta terowongan bawah tanahnya. Ya, yang nanti akan dikelola dunia internasional ya. Itu jangka menengah. Habis itu kalau jangka panjang, ini agak panjang timeline-nya ini nanti ya. Yang pertama adalah nanti akan dibentuk semacam komite berisi para teknokrat dari Palestina, namun syaratnya tidak boleh terafiliasi politik. Ya. Baik dari Hamas maupun Fatah. Nanti komite ini akan diawasi lembaga yang disebut Trump sebagai Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Siapa yang mengepalai? Donald Trump sendiri, ya kan? Yang rencananya mungkin akan mengajak Tony Blair, Mas. Sebagai mungkin ketua hariannya lah gitu. Ya, ketua harian pemerintahan transisi lah. Transisi lah semacam itu. Setelah itu bisa terjadi, pemulihan Gaza nanti akan pelan-pelan diserahkan ke otoritas Palestina yang kelak diharapkan bisa menyatukan Hamas dan Fatah ataupun tepi barat dan Gaza. Tapi ini kan panjang betul, Mas. Ya minimal 15 tahun kan? Ya sekitar segitu. Ya kita kan tahu lah ya, Trump sendiri itu kalau mau jadi jaminan gitu ya paling dia berapa tahun lagi tuh? Kan dia masa pemerintahan kedua ini 4 tahun. Justru itu. Ini kan sudah berjalan, sudah setahun belum sih? Tahunan dari Januari kan. Gue jadi agak trauma soalnya pas mengulang Oslo. Oslo Accord. Iya. Pertengahan 90-an. Waktu itu kalau nggak salah ingat, di Oslo Accord itu kan ada pembentukan awal-awal PLO. Betul. Yasser Arafat, kemudian ini di pihak Israel Perdana Menterinya Yitzhak Rabin ya. Rabin yang ditembak mati itu. Nah, akhirnya kemudian ditembak mati, itu kembali ke default setting lagi, itu konflik terjadi lagi. Ya, dan itu malah ujungnya intifada kedua, Mas. Betul. Yang mana itu juga diawali mulai mundur ya kan, gara-gara inisiatornya, brokernya yang sekarang itu Trump, dulu itu Bill Clinton, dia udah lengser, Mas. Diganti oleh Bush, yang memang hobi perang gitu kan. Membara lagi. Jadi ini di sini gue ngelihat memang sepertinya agak rapuh sebenarnya. Tapi ya lagi-lagi tadi pengusaha real estate, yang penting deal dulu. Yang penting yes dulu, nanti rinciannya belakangan. Gitu. Tapi ya gue berharap sih, Cang, dalam 3 tahun ini minimal untuk penempatan pasukan perdamaian itu segera dilakukan. Karena kalau seandainya itu dilakukan, Israel tidak dalam tanda kutip bisa semena-mena lagi. Jadi ketika deal pertama dengan tahapan yang indikatornya sudah mulai bagus gitu ya. Nomor 1 ada pelepasan sandera dan juga tawanan, yang ini sudah melakukan tukar guling gitu dari pihak Israel dan juga pihak Palestina. Nomor 2, dengan adanya ini Trump berhasil menekan Bibi untuk kemudian minta maaf ke Qatar. Qatar sekarang menjadi ketua kelas dalam konteks perdamaian ini, meskipun inisiatornya adalah Amerika. Kalau seandainya ini di dalam waktu dekat, kemudian segera beberapa poin penting, termasuk pembentukan pemerintahan transisi, dan yang paling penting adalah penempatan pasukan perdamaian di Gaza, kok gua cukup
meyakini meskipun nanti punya potensi rapuh, agak cukup terkendali lah minimal yang proses keamanannya di Gaza. Kan dalam poin itu juga, Neng, penempatan tenaga keamanan ini nanti fungsinya juga untuk melatih persiapan tenaga keamanan permanen Palestina. Kan sampai detik ini negara yang nggak punya alat keamanan dan pertahanan cuma Palestina. Secara negara diakui berdaulat oleh ratusan negara, Jang. Akan tetapi secara de facto yang tidak punya pasukan keamanan dan pertahanan ya Palestina ini. Makanya agak cukup unik situasi yang dialami oleh Palestina ini. Nah, dalam satu situasi ini ya gue berharap ya segera bisa di follow up dalam 3 tahun lah minimal pemerintahan Trump ini pasukan perdamaian untuk bisa segera ditempatkan di sana. Nah, jadi ya ini kan sebenarnya lebih ke gue mencoba untuk realistis, Mas. Ya. Karena kan kita tahu lah doktrin dari para Zionis ini, apalagi yang religius, Mas. Wah itu, Cang. Geleng-geleng, Mas. Ngeri-ngeri sedap ya. Kita kan sudah tadi nukil Yitzhak ya. Gue yakin itu yang mengeksekusi Yitzhak ini adalah mereka-mereka yang kaum radikal ini. Loh, memang iya. Kan? Bukan rahasia umum. Jadi yang sekarang jadi Menteri Keamanan Israel itu masih muda zaman segitu, Mas. Yeah. Sebelum Yitzhak Rabin itu ditembak mati, dia itu nyomot logo mobilnya. Iya. Terus dibilang next entah nanti kapan dia. Dan dia waktu itu dikoordinasi oleh seorang namanya Netanyahu, Mas. Iya. Dan mereka sekarang jadi menterinya Netanyahu dan itu koalisi yang ekstrim religius. Kalau Bibi paling enggak ya masih agak warasnya. Ya, ada sekulernya lah gitu ya. Tapi kalau ngomongin Zionis religius itu udah memasuki ribuan tahun sejarah dan profesi, Mas, atau ramalan nubuat. Iya. Jadi kemarin minggu lalu kalau Mas tanggal 8 si Itamar Ben-Gvir namanya Menteri Keamanan Israel ini itu provokasi lagi, Mas, di Al-Aqsa. Sama seperti yang dilakukan oleh Ariel Sharon ya. Betul. Yang memanti intifada kedua. Betul, tahun 2000 pas. Betul. Waktu itu Sharon cuman datang tok, langsung dilemparin batu, langsung bentrok, banyak yang meninggal. Dan intifada kedua ya terpantik. Kalau Ben-Gvir lebih ekstrim, dia itu berdoa, Mas. Oke. Yang mana sebenarnya bahkan otoritas tertinggi Rabi Israel pun itu melarang itu. Di situ kan ada situs suci, Mas. Iya, apa aja di situ? Ada Dome of Rock. Yang kubah emas, bukan ya. Cinere tapi ya, yang di Yerusalem gitu. Itu bukan masjid loh, Mas. Iya. Itu shrine, tempat ibadah lah gitu ya. Tengah-tengahnya itu ada batu. Ya. Kepercayaannya apa terhadap batu ini? Siapa dulu yang percaya dulu? Nah, kalau untuk Muslim? Untuk Muslim dipercaya titik tolak Nabi Muhammad Isra Mi'raj ke langit. Nah, itu adalah titik Mi'raj. Mi'rajnya berarti. Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Setelah Isra-nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari titik batu itu dipercaya Nabi Muhammad menjalani Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Kalau untuk Nasrani? Kalau Nasrani bukan di situ, Mas. Di sana ada komplek lagi. Di komplek itu? Ya, itu ada gereja ascending. Titik di mana Yesus atau Nabi Isa Al-Masih itu diangkat Tuhan ke langit. Dan nanti akan turun kembali. Betul. Untuk Yahudi? Ini yang paling berat, Mas. Itu dipercaya sebagai ground zero lokasi dulu namanya adalah Bait Suci Kuil Solomon, Mas. Alias Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kalau dalam literasi Islam. Betul, habis itu kan diambrukkan era Babilonia, dibangun lagi oleh Kaisar Herodus, Herod, ya kan? Diambrukkan oleh Romawi di awal abad 1, tahun 70 kalau nggak salah. Nah, mereka percaya dengan nubuat. Salah satu ciri-ciri akhir zaman di mana mereka itu akan ditolong Tuhan, Mesiah atau Juru Selamat itu datang, harus bangun ulang kuil tersebut, Mas, di atas persis tanah Dome of Rock itu. Iya. Jadi makanya ketika banyak orang mempertanyakan kegilaan Israel, apakah ini sengaja apa enggak, sebagian orang gila itu percaya
ini harus dipercepat. Makanya mereka nih selon ya. Selon, brutal, emang disengaja supaya zaman cepat tercapai. Kalau agama lain kan apa ya, kecenderungannya adalah ujungnya itu masuk surga. Kalau Yahudi, sekte tertentu terutama, ujungnya itu Tuhan balik ke Indonesia untuk menebus dosa orang Yahudi. Di sini agak berat itu. Iya. Satu lagi, lagi? selain Menteri Keamanan, juga Menteri Keuangannya. Ini juga apa namanya radikal total nih, Jang. Radikal religius Zionis, namanya Bezalel Smotrich. Iya. Setelah kemarin tercapai kesepakatan damai, posting di medsosnya. Ya, it's okay. Yang penting kita hostage kita pulang ke rumah. Tapi setelah itu tetap kita akan menghabisi Hamas. Nah itu, Jang. Memberantas Hamas tanpa kompromi. Menkeu. Kita punya Pak Purbaya, Garderdor. Tapi metafor ya. Kalau ini literal, Mas. Yang ngabisin Hamas. Itu Menkeu yang bilang itu, Smotrich. Dan narasi itulah bagi kaum radikal Yahudi yang akan dilakukan terhadap Palestina kan. Sampai kemudian yang sering kita bicarakan akan membuat Great Israel kan. Great Israel. Justru di sini kan Bibi Netanyahu sekarang dianggap melemah, Mas. Dan gue nggak tahu nextnya seperti apa. Kalau gue sih ngelihat kayaknya ya, kalau kemudian damai ini terjadi kok, gue memprediksi besar kemungkinan Netanyahu nggak akan bisa bertahan lama itu, Jang. Ya kalau ini going smooth ya, dia akan dianggap sebagai penghambat Greater Israel, Mas. Nah, itu kan. Dan kalau seandainya faksi ini terus menguat di tengah tuntutan dunia agar Gaza, terutama hubungan Israel Palestina ini membaik, ya kalau pemimpin dunia ini tidak bisa mengerem itu, ya konflik ini agak cukup sulit dan mungkin ada tantangan serius yang lebih jauh lagi untuk kemudian membuat ini mapan secara langgeng gitu. Iya. Oke, Mas Aab dan Mas Icang, ini juga terkait dengan kehadiran Pak Prabowo di forum KTT kemarin begitu ya. Rupanya ada pernak-pernik yang juga menjadi sorotan nih, khususnya di tanah air gitu ya. Apa aja tuh? Nah, satunya tadi yang sudah kita pantik tuh, yaitu mic yang bocor. Oh iya, bocor. Ini kalimat bocor ini identik banget sama Pak Prabowo. Kampanye 2014, 2019, bocor itu menjadi olok-olok. Ya kan? Anggaran yang bocor. Anggaran yang bocor, timah kita yang bocor, pertambangan kita mineral yang bocor, bocor itu sangat identik dengan Pak Prabowo. Bocor di kampanye kedua juga sangat identik tuh, Neng, 2019 tahun dari 2019 ke 2024. Nah, 2024 memang Pak Prabowo masih menarasikan tapi tidak banyak teramplifikasi karena memang polarisasinya udah nggak sekeras di 2014 sama 2019. Ini ada lagi bocor gitu, tapi pembicaraan beliau dengan Donald Trump. Mungkin tanpa disadari penuh mic-nya masih aktif. Iya, terus di situ mengungkapkan percakapan dari kedua tokoh ini yang Pak Prabowo itu katanya ingin bertemu dengan Eric ya dan juga Don Junior, di mana memang kedua tokoh ini merupakan putra dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Nah, itu banyak banget tuh Mas spekulasi di masyarakat ya gitu. Salah satunya katanya apakah ini Pak Prabowo hanya ingin mengajak silaturahmi ataukah mungkin mengajak untuk investasi, karena kan kita juga tahu ya gitu bahwa kedua tokoh ini juga bukan pemilik sih, lebih ke investor ya. Iya, di Indonesia juga cukup banyak. Ada tuh, berapa Mas, banyak tuh tempat? Yang saya catat sekitar ada 3, betul ya Mas ya? Oh, kalau nggak salah itu secara umum Lido ya? Betul, Trump Residen Lido, kemudian Trump Residen Bali, di kemudian Bali juga punya. Ada dan Trump International Golf Club Lido juga Lido. ya. Nah, itu mungkin terkait dengan bocornya itu percakapan dari Donald Trump dan juga Pak Prabowo. Can I meet Eric katanya gitu. Eric or Don Junior gitu. Nah, itu ulikan Mas Aab dan Mas Icang bagaimana? Ya, kalau untuk bocornya mic Pak Prabowo ini, gue melihat malah sebelum gue lihat itu secara diplomatik, gue ngelihat responnya Trump, Jang. Ketika can I meet Eric itu dan Don itu, Trump langsung, saya akan
menelpon Erik untuk segera ketemu Prabowo gitu. Nah di situ gue melihat satu keakraban antara dua sosok ini udah cukup lekat. Dimana waktu itu ketika kunjungan ke Timur Tengah, yang kemudian tiba-tiba pulang kita diskusikan dalam konteks dealnya terkait tarif itu seperti apa, ya itu telepon-teleponan langsung gitu kan. Memang dua tokoh ini cukup akrab. Nah kebetulan waktu pembicaraan untuk meminta ketemu Erik itu mic-nya masih Hidup. aktif. Kalau dalam diplomasi dunia internasional seperti apa yang dilakukan Pak Prabowo itu cukup cukup biasa gitu. Hanya cuma ada kalimat Pak Prabowo ini, kita coba cari tempat yang lebih tepat aman gitu ya untuk membicarakan ini. Nah mungkin itu yang kemudian nanti banyak menjadi pemantik media, ya. jadi spekulasinya itu. Nah kalau kita lebih jauh seperti yang lo pantik tadi, memang kan keluarga Trump ini punya kerjasama untuk menjadi investor di Indonesia di setidaknya yang sudah mencuat di media 3 tempat ini, yang sudah aktif di Bali, kemudian Lido ini kan masih ada beberapa yang masih dalam proses, kalau tidak boleh gua katakan terhambat, masih dalam proses pembangunan lah ya, gitu, yang bekerja sama kalau nggak salah dengan Pak Haritanu Pak Haritanu Sudibyo. Nah, di sektor-sektor ini sebetulnya dalam dunia diplomasi internasional biasa, tapi yang agak cukup unik itu dari permintaan Pak Prabowo, nanti mungkin kita akan kepotong jeda sebentar, kemudian akan gue jelaskan lagi. Yang gue tertarik respon Donald Trump. Ini kayaknya Donald Trump sudah mulai terkesima betul nih dalam relasi dengan Pak Prabowo. Gue bilang malah dia kayak promo Pak Prabowo berapa kali? Iya. Pak Prabowo disebut 3 kali minimal. Nah 3 kali kan, itu nanti kita bahas setelah jeda. Yes, ulikannya ya setelah jeda, dan sahabat Ngutik juga pemirsa Sinfo TV jangan kemana-mana. Setelah jeda kami akan kembali, pastikan tetap di Ngutik Ngulik Politik. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV, kembali lagi di Ngutik. Ayo kita ngulik politik. Baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV, kita sudah ada di penghujung segmen di mana tadi sempat terjeda ya Mas ya. Ini ulikannya Mas Ab dan juga Mas Icang. Monggo Mas Ab dan Mas Icang dilanjutkan kembali untuk ulikannya. Iya, tadi kan terkait dengan bocornya mic-nya pembicaraan dari Pak Prabowo ke Donald Trump, yang menimbulkan spekulasi adalah kita harus nyari tempat yang aman itu, Cang, gitu ya kan. Oh ini mau membicarain apa nih? Ini kan padahal di ranah dalam diplomasi internasional, bertemu dengan kepala negara terpenting itu jarang terjadi. Semacam kita ini, Cang, kalau lagi kongko-kongko ingin ketemu dengan siapa, itu kan tidak banyak waktu yang akan mereka miliki untuk berbicara secara panjang lebar. Nah, memanfaatkan situasi-situasi sempit yang semacam ini itu biasa dilakukan oleh semua kepala negara. Bahkan dalam konteks bisnis, dalam konteks marketing, dalam konteks apapun, sebisa mungkin kesempatan-kesempatan yang hadir bisa dimanfaatkan atau bisa digunakan untuk kemudian membangun relasi ini jauh lebih akrab ke depannya. Nah, Pak Prabowo sebetulnya dengan kalimat kita akan mencari tempat lain itu sudah cukup tepat, karena fase untuk forum itu adalah tidak cukup memadai untuk kemudian membicarakan secara lebih lanjut. Itu poin gue terkait dengan bocornya mic yang on itu. Kalau seandainya itu nggak on ya nggak akan ada masalah, karena gue yakin semua dari 20 negara yang kepalanya hadir itu juga akan melakukan hal yang sama, di mana sekaligus kita berkontribusi untuk keamanan Gaza, tapi kemudian membicarakan kepentingan internal domestik. Ini adalah dalam diplomasi cukup lumrah. Nomor 2 catatan gua itu, Neng, gue juga cukup berbahagia meskipun kontribusi Indonesia dalam konteks perdamaian ini, khususnya ketika Pak Prabowo dalam setahun terakhir ini cukup ulet dan kuat menarasikan kemerdekaan Palestina, akan tetapi di forum kemarin gue cukup bangga juga, Cang. Cukup sopan Pak Prabowo kemudian nggak ngambil panggung.
Dia tidak mengambil podium. Kalau diantaranya kan ada yang kemudian sempat berbicara. Kayak yang Pakistan ya. Ya Pakistan yang kemudian agak dolop ke Trump. Nah, maksudnya ya. itu. Kemudian Trump bilang tidak punya ekspektasi akan menerima situasi itu, ya kan? Dengan gayanya, karena Trump ini kan suka ngeledek banget ini, Cang. Oh, iya. Kan gue ngelihat pertama kali yang tidak pakai baca list kemudian langsung mengarah itu ke presiden kita loh, Cang. Iya, iya. Ketika dia setelah presiden Pakistan itu Sebelum dia ngeluarin listnya gasnya itu. Kemudian dia langsung ke Pak Prabowo, kemudian kami gitu salaman, greet, dia disebut sebagai pemimpin yang tangguh, kemudian ini adalah pekerjaan yang cukup luar biasa. Baru kemudian harus ada semua yang harus gue sebut satu-satu. Gue nggak tahu mereka semuanya berdiri di belakang, mungkin ini besok biar karena agar mereka terkenal gitu atau segera terkenal. Emang apa ya, kalau bahasa lo tadi apa? Showbiz. Ya. Tapi apa bahasa lo tentang Trump ini? Gesrek. Iya, gesrek itu udah dol gitu. Iya, udah dol gitu. Unhinged kalau bahasa Inggrisnya. Akhirnya tanpa harus membaca list, itu yang gue sebut, Neng, bahwa Trump dengan Prabowo cukup lekat dengan narasi yang kemudian tercermin tanpa harus buka list sudah langsung ingat. Padahal di situ hadir Perdana Menteri Inggris, United Kingdom ini kan kita tahu ya. Kemudian Italia juga hadir. Bahkan ini di mana yang Inggris gitu, ini ada sebelahnya gitu kan. Nah, di situasi ini gue melihat bangga lah, Cang ya. Bahkan kalau dulu gue pernah ngomong sama lo tuh, kalau ada diksi di atas bangga gue pakai gitu ya. Ya mungkin ingat pas ngetuk-ngetuk meja kemarin, Mas. Nah ini gitu kan. Pounding the table. Ingat itu mungkin. Tapi gue yakin juga di luar itu, Cang, selain dia mudah diingat Pak Prabowo ini, gue yakin Pak Prabowo cukup berkontribusi penuh terkait dengan lahirnya kesepakatan-kesepakatan ini. Itu kan kesebut pas di Washington DC, Mas. Apa? Di sebelum di Mesir. Dia itu kan kayak nyebut mengapresiasi pihak-pihak yang berkontribusi ya. Betul. Yang pertama itu ya Emir, yang kedua yang sebut khusus tuh Erdogan. Ya. Secara personal sangat terlibat. Siapa lagi? Oh Indonesia. Indonesia. Sebut langsung. Tanpa teks juga itu. Tanpa teks juga. Dan itu gue yakin, Cang ya, Trump cukup terbantu oleh Pak Prabowo. Karena kita tahu nih, Raja Abdullah, Jordan, yang saat ini adalah penjaga Masjid Al-Aqsa. Itu adalah sahabat Pak Prabowo ketika Pak Prabowo harus sedikit berkontemplasi. Gue pakai bahasa Eufinis, Cang ya. Kontemplasi. Merenung sejenak karena dinamika politik domestik yang tidak memungkinkan. Itulah istilahnya. Itu bersahabat dan kemudian bernaung dengan sahabat Raja Abdullah. Kemudian dengan Emir Qatar kan dekat sekali, Cang. Dengan Erdogan kan kemarin kan pasca diserangnya Qatar Israel, Pak Prabowo kan langsung khusus untuk berkoordinasi. Ini jangan-jangan nih, gue ngebayangin nih, Jang, ketika Pak Prabowo waktu itu lagi di Jordan gitu, itu lagi ngumpul-ngumpul itu Emir Emir Qatar, Raja Abdullah, kemudian LCC dan lain-lain. Ini lagi ngobrol-ngobrol bareng, ini menjadi sahabat sore gitu kan. Bro, ini udah banget, bro. Udah paham bener ini. Pusing, bro. Mungkin gitu kali ya. Iya. Akhirnya dengan bayangan yang dilakukan oleh yang tadi gue lakukan nih, bayangan gue persahabatan mereka sebegitunya, sehingga kemudian kalau Donald Trump kemarin itu untuk berkomunikasi dengan Pak Prabowo mampu untuk menjembatani itu secara lebih leluasa gitu, karena memang sahabat-sahabat beliau semua ya gitu. Nah dalam konteks itu gue sangat meyakini kemudian kenapa Pak Prabowo sangat firm gitu ya, dan mendapatkan penghormatan cukup luar biasa menurut gue, Cam. Dalam forum kemarin itu diundang khusus, meskipun tidak harus mencari panggung dan hanya menyaksikan, tapi kontribusinya tidak dinihilkan oleh Trump di balik layarnya, dan gue sangat bahagia Pak Prabowo sangat polite, sangat sopan, tidak mengambil panggung, Cam. Meskipun itu juga yang upaya kita, Mas ya, kan selama ini kan mungkin kita simbolik ya, sudah sering juga bantuan kemanusiaan, sekarang lebih ke operasional, tidak mengandung risiko, Mas. Apa risikonya? Ya yang kemarin, Mas, sampai dipajang di billboard di Tel Aviv itu. Nah, salah satunya itu kan. Itu yang kemudian karena di samping strategisnya dalam sektor diplomasi yang dilakukan Pak Prabowo,
sektor Indonesia ini juga cukup kerap dimanfaatkan oleh Israel untuk dijadikan bahan propaganda. Nah, namanya hasbara itu, Mas. Propaganda Iya. itu namanya hasbara. Hasbara ya. Hasbara itu bahasa apa tuh? Bahasa Ibrani. Artinya propaganda ya. Kan propaganda apapun untuk Israel, seolah-olah mereka punya narasi yang kuat gitu. Nah, catatan gua, Cang, Indonesia dijadikan propaganda oleh Israel 3 kali lah dalam konteks hubungan konflik antara Israel Palestina. Khususnya kalau kita lebih persempit ya Israel dengan Hamas. Gitu ya. Nomor pertama itu ketika Time of Israel menjadikan Shalom sebagai bentuk dukungan Pak Prabowo dan Indonesia terhadap Israel. Nah, itu di Time of Israel itu tidak menyematkan syaratnya, Jang. Padahal salah merutin pejabat Indonesia. Nah, gitu yang beberapa episode yang lalu sudah kita bahas ya. Nomor 2, menyematkan billboard di sepanjang area Israel, di mana di situ salah satunya adalah foto Prabowo Subianto, satu-satunya yang pakai peci. Dan kemarin juga di antara pemimpin yang berdiri, satu-satunya yang pakai peci. Khas banget gayanya Soekarno lah dulu ya. Gitu. Nah, yang nomor 3, nah ini yang kemudian sempat rame di internal di domestik kita. Geger itu kemarin. Iya kan? Soal Pak Prabowo yang diklaim oleh Time of Israel akan berkunjung ke Tel Aviv. Iya betul. Nah, sudah begitu agak cukup ya mungkin butuh koordinasi kali ya. Agak lama ini, Cang. Untuk klarifikasi yang diberikan oleh akhirnya keluar juga dari PN Indonesia oleh Menlu. Mas Sugiono mengatakan bahwa membantah Pak Prabowo akan berkunjung ke Tel Aviv. Tapi ya gitu, hoax itu. Sempat liar beredar, Mas, di internet itu. Iya kan? Maksudnya kan waktu itu kalau nggak salah gue inget ya, sejam itu ada dari Kemlu klarifikasi. Tapi sayangnya Menlu waktu itu agak sedikit terjeda. Gitu. Iya. Tapi sebetulnya di beberapa waktu setelah itu beredar, meskipun tidak otoritas setinggi Mas Sugi gitu, memang sudah ada yang membantah bahwa Pak Prabowo akan berangkat ke Israel. Karena kalau gue lihat juga nggak mungkin lah Pak Prabowo akan melakukan itu. Jangankan untuk berkunjung, ini 2 kali kita rela mungkin juga untuk yang event terakhir ini punya indikasi nanti bisa dibatalkan misalnya untuk membela Palestina atau kita tidak berhubungan dengan Israel, kita rela loh kehilangan perhelatan besar yang kemudian memungkinkan Indonesia untuk kiprah dalam kontestasi olahraga terakbar di dunia, Piala Dunia U20, Jang. Yang kita sudah mengeluarkan uang triliunan tuh, Bang, bangun stadion, memperbaiki infrastruktur. Akhirnya gara-gara memang kita punya tekad kuat untuk tidak memberikan ruang terhadap Israel, batal, Jang. Waktu itu Bu Mega dan Mas Ganjar dan juga Pak Iwayan Koster itu cukup kuat, jika Israel hadir maka kita tolak, dan akhirnya FIFA memutuskan untuk memindahkan ke Argentina. Yang kedua sama juga ini kan akan dihelat senam artistik kejuaraan dunia ya. Kejuaraan dunia di mana kemudian Israel menjadi salah satu kontingennya. Dan akhirnya dengan diskursus yang terjadi, Menkokum apa gimana? Agak cukup sulit buat Menkokum IMIPAS. Pak Yusril sama Hendra mengafirmasi bahwa Indonesia tidak akan menerbitkan visa dari atlet Israel. Kenapa? Karena kita tidak punya hubungan diplomatik dan ini menunjukkan sikap konsistensi Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Nah, dari sini mungkin kan dulu Gus Dur sudah sempat ya mencoba untuk mengawali ya. Akan tetapi kok dengan narasi Pak Prabowo yang sangat kuat terkait dengan kemerdekaan Palestina, ini dimulai sejak beliau dilantik pertama kali menjadi presiden, Jang. Narasi kemerdekaan Palestina sudah dikumandangkan dengan kuat dalam pidato pelantikan. Dilanjutkan dalam berbagai forum, di Antalya Forum, mengkritik negara-negara barat yang kemudian mengajari kita demokrasi atau nilai-nilai moral tentang demokrasi kita sudah nurut, kemudian malah mereka bersikap sebaliknya. Itu juga dalam konteks Palestina. Kemudian ketika ketemu Macron, 2 kali Macron ke Indonesia, two state solution,
dilakukan dan itu agak sempat gempar karena narasinya agak cukup berbeda itu, Cang. Ya pertama kali lah ada narasi kayak gitu dari Indonesia ya. Iya, di mana Indonesia akan Israel. mengakui Israel jika Israel kemudian mengakui Kemerdekaan. Palestina. Dan itu memang narasi pertama kali. Itu sempat heboh tuh. Kemudian ini narasinya ketika di Rusia dikemukakan lagi, Cang. Di beberapa ini akhirnya ujung pangkal yang cukup membuat kita agak bangga betul gitu ketika gebrak-gebrak meja di United Nations General Assembly ke-80. Itulah momentum rangkaian yang kemudian dilakukan Prabowo Subianto yang pada ujungnya ketika summit ini atau KTT ini kemudian akan dihelat, meskipun yang tanda tangan kan nggak perlu Pak Prabowo itu, karena penghormatan Trump dan terhadap Prabowo Subianto akhirnya diundang khusus untuk minimal bisa menghadiri penandatanganan KTT ini untuk perdamaian di Gaza. Nah, secara keseluruhan memang kita cukup persisten, Cang, untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Sejak kita merdeka, kita sudah sempat bahas tuh edisi kenapa kemudian kita cukup sentimental terhadap Palestina. Melalui Undang-Undang Dasar, kita termaktub di pembukaan KTT Asia Afrika, Presiden Soekarno, Soeharto, kemudian B.J. Habibie, Bu Megawati, Pak SBY, Pak Jokowi. Kita persisten tuh. Dan puncaknya, ya mudah-mudahan lah kontribusi yang dilakukan Prabowo Subianto terkait dengan jalur ceasefire-nya antara Israel dan Hamas ini berani untuk tidak membalas, itu langkah terbaik bagi gua, meskipun ada sedikit kekhawatiran terkait dengan apakah ini berjalan baik atau enggak. Dan yang terakhir yang dari gua, nanti coba lo bikin closing, gua cukup bahagia ya. Selama ini narasi kita normatif terkait Palestina. Yang agak berbeda dari Prabowo Subianto adalah komitmen. Pak Prabowo mengatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian 20.000. Konkret bagi gua, Cang. Sebelumnya kan rapat dulu ya, sebelum Betul. berangkat itu ya. Rapat terbatas, ini diafirmasi oleh Mensesnek, Mas Prasetyo Hadi, bahwa Panglima TNI disuruh siap-siap untuk kemudian jika ini berjalan baik, kita akan mengirim pasukan perdamaian. Yang kedua, seandainya butuh bantuan material, Indonesia juga siap. Dan yang paling penting, dan ini yang menjadi langkah beriringan dengan domestik, Pak Amran Sulaiman juga ditunjuk menjadi Bappenas gitu. Kita siap mengirimkan bahan makanan ke sana. Nah, inilah yang gua cukup bangga lah. Secara konkret selama ini yang kita normatif, Pak Prabowo sudah mulai konkret, Cang. Ya, mungkin sedikit sih, karena memang banyak lah begitu ya saya baca di media sosial begitu. Kemudian langkah konkret apa lagi nih yang akan diberikan Indonesia terhadap Palestina terjawab tadi oleh Mas Aab ya. Oke, dan juga untuk Mas Icang sedikit mungkin untuk closing Mas Icang di topik ini. Meskipun tadi ada kekhawatiran bahwa ini perdamaian yang rapuh, Mas ya. Ya, lagi-lagi harus menyitir ungkapan lama itu. The devil is in the details. Iya, betul. Dan gua berharap sih kita upgrade mungkin ya dari jalur diplomatik normatif lebih ke operasional teknis. Nanti kita terlibat lebih lanjut dan kita tahu semua pihak butuh kita, Mas. Indonesia sebagai apa? Negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Legitimasinya kuat sekali itu, Mas. Tapi, Cang, Neng, terakhir. Pak Prabowo meskipun adem kemarin tuh, gue lihat sangar. Oke lah, kalau begitu Mas Aab dan juga Mas Icang, itu tadi menjadi topik pembahasan untuk terakhir lah ya gitu ya, untuk mengakhiri perjumpaan kita di episode Ngutik kali ini. Tapi tentu saja bagi sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV yang ingin kembali menyaksikan tayangan ini, bisa langsung saja mengunjungi kami di YouTube kami, yaitu Skala Survei Indonesia SSI Official. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen ya. Oke, kalau begitu kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam Ngutik. Kita sudah selesai ngulik politik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.